Selamat pagi, siang, sore. Eh, di sini kelompok kami akan mengerjakan soal yang dari Bapak berikan sendiri, yaitu nomor 10 dengan beranggotakan sebagai berikut. Saya Rinaldi Wicaksono, NIM 53114200029. Saya Ruli Kunendayat dengan NIM 53114221101. Dan dengan saya sendiri, yaitu Bayu Adi Pambudi dengan NIM 531422103. Saya Davadila dengan NIM 53114221102. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari kelompok kerja kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang telah Bapak berikan, yaitu transfer panas pada bahan komposit dengan soal yang berbunyi panaskan suatu bahan komposit dengan distribusi suhu. Suhu sendiri memiliki persamaan rumus, yaitu T sama dengan sin dengan nilainya itu akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, dengan bilangan Euler sendiri untuk E nya adalah pangkat negatif Z. Gambarkan gradien suhu dan jelaskan karakteristik transfer panas dalam bahan komposit ini. Apakah ada area dengan divergensi gradien suhu yang signifikan? Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi matematika divergensi dengan simbol divergensi sendiri itu adalah lambda dot vektor F dengan rumus itu adalah turunan parsial dari F terhadap X, lalu ada lagi turunan parsial F terhadap Y, lalu yang terakhir turunan parsial F terhadap Z. Divergensi itu operatornya untuk merubah suatu vektor F menjadi besaran skalar. Jadi vektor ini tadi itu masih bernilai vektor. Contohnya nilai vektor ini tuh ada tambah bilangan I, lalu Fy J, lalu untuk X nya itu K. Ini yang disebut vektor. Dalam transfer panas pada bahan komposit ini, kita akan mencoba untuk pembuktian bahwa apakah rumus ini itu nilainya akan menyebar atau mengumpul, apakah positif atau negatif. Cenderungnya akan menyebar atau memusat dengan cara menjabarkannya untuk mengisi nilai X, Y, dan Z. Yang pertama saya akan mencoba untuk mengisi nilai X itu adalah 3. Di sini saya X adalah 3, lalu untuk Y nya itu adalah 5 dan Z nya itu 7. Lalu untuk rumus ini dimasukkan T sama dengan sin buka kurung akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus 7 kuadrat. Jangan lupa untuk dikalikan terhadap Euler tersebut sebesar pangkat negatif Z, yaitu Z sendiri nilainya 7. Setelah saya hitung, untuk nilai sin ini bernilai akar 83, lalu Euler negatif pangkat 7 menghasilkan nilai sin 9,11 per Euler pangkat 10, dan nilai tersebut adalah 0,00000721 atau disingkat dengan nilainya itu 7,21 kali 10 pangkat negatif 6. Selanjutnya
Karena kita di sini ingin mengetahui gradien suhu, maka dalam rumus divergensi ini merubah ke skalar. Untuk nilai x, y, z kita jabarkan. Yang pertama adalah nilai x nya dulu, yaitu df per dx, diturunkan jadi cos pangkat x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, lalu dikalikan x per, sama yang seperti tadi, akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, dikalikan dengan Euler, bilangan Euler pangkat negatif z. Lalu selanjutnya tinggal kita isi sesuai dengan nilai-nilai variabelnya. Untuk cos ini tuh akar 83, lalu untuk x nya itu 3, untuk penyebutnya akar 83, Eulernya negatif 7. Dalam perhitungan ini saya akan menemukan bilangan, yaitu nilainya sebesar 0,0000296, kalau disingkat yaitu 2,96 dikalikan 10 min 4. Lalu selanjutnya habis nilai x ini kita hitung turunannya, lalu nilai y nya dengan turunan rumusnya itu cos akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, sama seperti x tadi. Jadi namun ini tadi y pembilangnya dan penyebutnya sama, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikalikan Euler pangkat negatif z. Perhitungan ini saya menemukan dengan nilai cos sendiri itu sama seperti tadi, yaitu akar 83. Lalu untuk y nya itu tadi 5 per akar 83, lalu Eulernya itu min z, z nya 7, negatif 7. Di sini saya menghitung dan menemukan nilai, yaitu untuk perkalian antara cos dan nilai pembilang penyebut ini saya kalikan menghasilkan nilai 0,541, lalu Eulernya kita masukkan, kalikan lagi menghasilkan nilai 0,0005, atau disimbolkan dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu selanjutnya nilai untuk dz. Nilai untuk dia sendiri itu turunannya itu adalah sin kalikan pangkat x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ditambah cos, lalu lagi sama x kuadrat pangkat x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikalikan dengan ini nilai dari z per akar f kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dengan Euler sebesar pangkat negatif z. Lalu selanjutnya untuk nilai sin sendiri ini adalah sin akar 83 cos 83 akarnya, akar 83, z-nya 7 tadi yang diketahui, dan untuk yang membilangnya penyebutnya maksudnya akar 83 kalikan dengan Euler pangkat negatif 7. Lalu untuk selanjutnya menghitung dari nilai z-nya ini, mulai dari ini tadi penjumlahan ya, ini lalu apa namanya sin 83 tadi itu menghasilkan 0,158,
Jumlahkan. Untuk perhitungan ini pakaian terlebih dahulu, costnya itu 0,987. Terus untuk nilai dari ini tulis kembali, yaitu 783. Untuk penjumlahan ini kita lanjutkan dengan perkalian terlebih dahulu, dan setelah itu saya menemukan bahwa nilainya sebesar 0,000691. Lalu jika kita jumlahkan menghasilkan nilai sebesar 0,158691. Jika kita buat lebih sederhananya menghasilkan nilai yaitu 1,58 kalikan 10 pangkat min 1. Setelah nilai X, Y, Z ini ditemukan, lanjutlah langkah yang terakhir yaitu nilai divergensinya sendiri. Itu nilai div-nya tadi yang rumusnya telah kita tulis sebelumnya itu adalah df per dx plus df per dy plus df per dz. Jika kita ini jumlahkan semua, kita tulis kembali. Untuk nilai X sendiri itu 2,62,96 kali 10 min 4 dijumlahkan dengan untuk Y nya sendiri adalah 5 kali 10 min 4 pangkat min 4, lalu jumlahkan lagi dengan Z itu adalah 1,58 dikalikan dengan 10 min 1 dan akan menghasilkan nilai, yaitu nilai divergensinya adalah 0,158796. Untuk divergensi yang setelah kami hitungkan menunjukkan bukti bahwa nilai divergensi ini adalah positif, yang menyebabkan titik-titik yang medan vektornya itu akan memiliki kecenderungan menyebar atau melebar. Jadi nanti dalam bentuk plot VS Code nanti yang akan ditampilkan untuk misalnya sumbu X, Y, Z seperti ini, 3 dimensi ya, X, Y, Z. Titiknya titik tengah 0,0 ini nanti akan menyebar. Jadi dari titik misalnya ini kan tadi X, Y, Z kan 3 nih, X nya 3 sini misalnya 3, Y nya 5 agak naik 5, lalu Z nya 7 agak jauh ke sana, ini 7. Nanti titiknya misalnya di atas, di sinilah, di atas inilah, ini kan sini. Nah lalu Z nya ke depan misalnya ya sini, sini ya, nih nanti kan di sini ditemukan, nanti akan menyebar. Jadi dari titik yang banyak akan menyebar semakin dikit seperti itu, semakin arah ke luar, dan selanjutnya akan dijelaskan melalui VS Code.